Memperkenalkan diri, nama Taruna Muda Abner Putra Mahanani. Nama Taruni Muda Inggala Gabriela. Nama Taruna Muda Muhammad Fahmi Indrawan. Nama Taruni Muda Tata Indah Wijaningti. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan salah satu sistem yang digunakan di dalam bandara, yaitu sistem pendingin. Di sini kami menggunakan Bandara Juanda sebagai contohnya. Bandara Juanda merupakan bandara internasional yang terletak di Desa Betro, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Terletak kurang lebih 20 km selatan kota Surabaya, bandara ini dioperasikan oleh PT Angkasa Pura I sejak tahun 1964. Hingga saat ini, Bandara Juanda telah memiliki 2 terminal dengan 1 landasan pacu. Nama Bandara Juanda diambil dari nama Perdana Menteri terakhir Indonesia, yaitu Insinyur Juanda Kartawijaya, yang telah merencanakan pembangunan bandara ini. Kembali lagi pada topik utama kita, yaitu sistem pendingin. Sistem pendingin merupakan suatu rangkaian proses di mana output yang dihasilkan dapat membuat kondisi udara berubah menjadi dingin. Pada umumnya, bandara menggunakan AC split dan AC sentral sebagai pendingin ruangannya. Lalu, apakah itu AC split dan AC sentral? Untuk mengetahuinya, kita harus mengetahui juga definisi dari AC split dan AC sentral. AC split adalah jenis pendingin ruangan yang sangat sering kita jumpai di mana cakupan ruangannya masih tergolong kecil. Sedangkan AC sentral merupakan suatu sistem AC yang proses pendingin udaranya hanya terpusat pada suatu tempat kemudian ditransfer ke ruang-ruangan yang terhubung. AC jenis ini biasanya kita temui di bandara, di mana cakupan ruangannya tergolong besar. AC sentral menurut jenis chillernya terbagi menjadi 2, yaitu air cooled chiller dan water cooled chiller. Bandara Juanda sendiri menggunakan water cooled chiller pada sistem pendingin sentralnya. Berikut adalah bagian-bagian AC sentral jenis water chiller. Yang pertama yaitu chiller, yang terdiri atas kompresor, kondensor, katup ekspansi, serta evaporator. Yang kedua yaitu pompa, yang terdiri atas kondensor water pump dan evaporator water pump. Yang ketiga yaitu air handling unit. Yang keempat yaitu cooling tower, yang merupakan suatu komponen yang hanya dimiliki oleh chiller jenis water cooled. Lalu yang terakhir yaitu expansion tank, yang terdiri atas chiller water supply dan chiller water tank. Cara merawat water chiller. Ada beberapa tahapan untuk merawat water chiller. Pertama yaitu perawatan mingguan meliputi pemeriksaan kondisi pompa sirkulasi chiller maupun pembersihan lingkungan sekitar dan chiller itu sendiri. Selanjutnya yaitu perawatan bulanan seperti membersihkan panel listrik, mengukur arus kompresor, mengukur temperatur kompresor, serta memeriksa kondisi expansion valve chiller. Lalu ada perawatan 4 bulan sekali, mengharuskan kondisi mesin chiller dalam keadaan nonaktif. Setelah itu dilakukan proses pembersihan kondensor yang merupakan komponen vital chiller dalam proses pendinginan IC water. Lalu untuk memastikan bahwa chiller telah berjalan normal, dapat dilakukan pada perubahan yang terjadi pada high pressure. Permasalahan pada AC chiller dan cara mengatasinya. Yang pertama yaitu trouble yang sering terjadi pada mesin chiller seperti chiller tidak dingin. Untuk mengetahui trouble ini dapat digunakan indikator seperti 1. Freon shortage dan cooling shortage yang disebabkan oleh kurangnya freon pada chiller sehingga harus ditambah. 2. Pump overload, yaitu trouble yang terjadi pada pompa sirkulasi IC water karena pembekuan es di dalam evaporator. 3. Defective heat dissipating, yaitu temperatur chiller yang melebihi batas normal. 4. Kondensor terlalu kotor akibat kerak dan kotoran pada cooling tower. Yang kelima yaitu troubleshooting kompresor, di mana sistem refrigerasi tidak akan dapat bekerja apabila kompresornya rusak. Masalah kompresor terbagi menjadi 2, yaitu yang pertama masalah mekanis seperti kemacetan bagian kompresor karena kurangnya pelumasan, berisik atau bising yang merupakan pertanda adanya masalah pelumasan, dan juga beban yang berat hingga
sehingga membuat kompresor terlampau panas atau overheat. Yang kedua, masalah kelistrikan. Seperti kompresor tidak mau jalan tetapi mendadak mati. Lalu kompresor jalan tetapi tidak mau berhenti, motor mendengung. Kelebihan dan kekurangan water chiller. Memiliki kelebihan yaitu terhindar dari kebisingan, pemeliharaan mudah, hanya dikontrol oleh satu sistem, serta dapat mengatur kelembaban udara sesuai selera. Di samping itu, ada pula kerugiannya, seperti harga awal yang cukup tinggi, biaya operasional mahal, penyebaran kuman yang tergolong mudah. Jika salah satu sistem rusak, maka sistem lainnya juga akan mengalami disfungsi, serta pengaturan yang hanya dapat dilakukan melalui termostat. Sekian presentasi dari kami, kelompok 1. Terima kasih atas perhatiannya.